Yo sob, selamat siang sob. Ketemu lagi kita sob. Kali ini gue pengen ngajak kalian semua sob buat balik lagi ke konten makanan. Oh ya, ngomong-ngomong apa kabar sob? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan selalu semangat untuk jaga kesehatan ya sob ya. Oke sob, kali ini gue pengen ngajak kalian membahas tentang makanan lagi, membahas tentang kuliner lagi. Nggak jauh-jauh, kulinernya masih tentang sekitaran rumah gue sob, karena di sekitar rumah gue aja masih banyak kuliner yang perlu diangkat. Nanti kalau udah semuanya, apalagi kuliner yang gue sering beli sob, baru kita menjelajah keluar. Oke sob, kali ini gue bakal mengajak kalian semuanya buat makan soto mie. Halo pak, buat makan soto mie. Iya. Buat makan soto mie. Soto mie nya tuh sebetulnya soto mie nya ngider daerah rumah gua, cuman di hari gini soto mie ngider masih ada banget sob. Harganya cuma 10.000 dan isinya kalau gue bilang lumayan lengkap sob. Makanya sob, oke, kita cari dan kita berhentiin aja sob tukang soto mie nya ya. Oke sob, ikutin kegiatan gua hari ini terus, ikutin kegiatan konten gua terus. Jangan lupa nanti di subscribe, like, and share. Oke, cakep, let's go. Nah sob, kebetulan banget dia lagi angkal deket rumah gua, mungkin lagi ada yang habis beli ya sob ya. Oke, kita langsung panggil aja sob tukang soto mie nya. Rezeki banget. Itu dia sob, yang gerobak biru kuning, bisa kalian lihat semua. Oke bang, soto mie. Biarkan dia menyamperi sob, deket ini. Halo bang, saya pesen dong bang. Ya, berapa? Biasa pesanan saya satu, nggak pakai kol. Orang saya lagi di rumah sendiri, nggak usah pakai kol saya. Siap. Sambil ngobrol-ngobrol boleh nggak bang? Boleh. Jualan soto mie dari kapan bang? Dari 2020. Bang, Ya. Mang Rawing, Iya, dari jualan soto mie dari kapan? 2020. Oh baru berarti ya, belum lama Iya, ini ya? Belum. Nggak usah panggil saya pak. Iya, Bos. Terus apa namanya? Jualan soto mie Bogor karena apa tuh? Karena waktu kemarinnya kan nganggur. Oh nganggur. Iya, tadinya kan kerja Tadinya sempat kerja di mana? di Purwakarta. Purwakarta. Iya. Terus kenapa berhenti? Karena kan waktu musim Covid banyak Oh. ini. Pengurangan pegawai. Pegawai. Jadi kena PHK. Iya. Oke. Jadi ini jualan ini. Jualan soto mie. Ide jualan soto mie dari mana? Saya sendiri. Oh. Maksudnya pas ini apa gitu yang nggak ada gitu ya. Oh. Pas ini kan yang keliling soto mie nggak ada yang keliling tuh. Iya, jarang lah ya soto mie keliling Akhirnya ya. saya mikirnya idenya ke situ aja nantinya gitu. Tapi semua bahan nyiapin sendiri. Nyiapin sendiri pak. Kan kalau gue lihat ya, karena gue cukup termasuk sering langganan lah ya. Ya. Apa namanya? Isinya tuh kadang-kadang beda-beda. Kayak dulu di kuahnya ada apanya tuh? Ya. Ada lobak. Ada lobak. Ya. Terus akhir-akhir ini nggak ada. Nggak ada. Oh, Karena kata orangnya banyak yang ini lobak. kurang suka. Kurang suka. Oh. Kayaknya dikurangin. Tapi inovasi aja itu ya buat nambah-nambah, Iya. buat nambah-nambah rasa, buat muasin pelanggan ya bang ya. Iya. Mang Rawing, manggilnya bang apa mang sih? Mang aja ya? Amang. Mang aja ya. Iya. Pedas pak. Pedes. Iya. Gaji besar. Soto mie gue sob lagi diracik.
Itu apa tuh? Ini bawang putih, Ah, jahe sama lengkuas. wih, diapain? Diiris dulu, dicuci, habis dicuci baru digoreng sampai kering baru tumbuk. Oh ya, bisa jelasin nggak Iya. sih isi dari sotominya itu apa aja? Ini Isi dari semuanya keseluruhan. seporsi ya keseluruhan sotominya itu Ada apa aja? kol, Ada kol. Cuman kan bihun. kalau saya nggak pakai kol ya. ya bihun, Bihun, sama mie, tomat, tomat, risol, risol, daging, daging, kikil, kikil. ya sama kerupuk. Wah, sekarang ada kerupuk. Ya pink maksudnya. Oh iya, kerupuk pink. Iya. Emang ciri khasnya kayak Ya, jeruk. sotomi, ya jeruk Ya daun bawang. dan bawang. Oke. Ya. Kalau gue rasa sih isinya lumayan lengkap ya. Tadinya kan harganya 10.000. 10.000. Cuman karena kemarin ini baru naik jadi 12.000, bos. Baru ini nih ya. Iya, bos. Baru. Soalnya terakhir gue beli masih 10.000. Ini kan Iya. udah semingguan nih gue nggak beli. 12.000 jadi sekarang. Oh sekarang 12.000. Iya. Tapi masih oke lah, masih murah lah. Ini pedas, bos. Pedas banget. Pedas banget. Kenapa tuh gara-gara naikin ya? Hah? Naik harganya. Ya pada naik semua Bahan-bahannya. bahan-bahannya. Daging kan nggak ada, langka, Oh. jarang. Kapan tuh langkanya? Dari hari Senin nggak ada yang jualan. Terus? Beli supermarket. Wah, pantesan mahal beli dagingnya. Iya. Ini agak berubah. Bos ya. Ya. Ini kuahnya, Kuahnya racikannya isinya apa aja tuh? racikannya bawang merah, bawang putih, Hmm. jahe, Hmm. sama lengkuas. Nggak takut berbagi ilmu? Enggak, ngapain? Rezeki udah ada yang ngatur Iya, ya? rezeki udah yang ngatur. Daun jeruk, daun salam, serai. Cakep banget. Iya tuh, Percaya rezeki Iya. sudah ada yang ngatur. bener ada yang itu. Semua orang pasti bisa buat ya, cuman Bener. kan mungkin waktunya aja gitu. Waktunya, iya. Oke, Ya, bos. sotomi saya sudah siap disajikan. Ha, sapsop. Gimana sapsop? Seperti gue bilang, kali ini gue akan kulineran sotomi Bogor sob. Tapi nggak jauh-jauh sob, sotomi Bogornya cukup yang lewat depan rumah gue, tapi rasanya ya lumayan nampol lah sob. Bener. Harganya yang murah itu ternyata tetap memberikan khas, memberikan rasa dari sotomi ini tetap keluar sob. Contohnya dia tetap melengkapi dengan banyak bahan-bahan yang dibutuhkan sotomi sob. Bisa tadi kalian lihat kan ya, bisa kalian dengar sendiri, kalian lihat. Soto ini tadi kan sotomi ini udah disebutkan sama yang jualnya pakai bahannya apa aja, yang dibutuhkan apa aja. Bahkan dia ngebocorin kuahnya tuh buatnya, cara buatnya pakai apa aja sob. Nih tangan gue sampai masih panas, gue pakai tatakan gini sob biar meredam. Dan ternyata cocok banget nih sob. Di rumah gue setelah abang sotominya pergi nih set, turun hujan, jadi melengkapi sahdunya makan sotomi di siang hari ini. Oke sob, kelamaan bercakap gue, langsung aja lah kita hajar bleh. Wow, nih risol sob. Gue aja baru tahu ini, gue udah seminggu lebih lah nggak beli sotominya sob. Harganya udah naik 2.000. Tadinya benar-benar cuma 10.000 sob. Di antara nyokap gue, kakak gue sih yang paling sering beli. Emang karena harganya murah juga kan, ngirit. Tapi kalau nggak harganya murah tapi nggak enak, buat apa gue beli kan?
Kita seruput suap kuahnya. Asamnya dapat, pedasnya dapat, gurihnya apalagi. Walaupun harganya murah, dia buat kuahnya tuh nggak nanggung sob. Memang kita kan nggak bisa berharap banyak dengan harga 12.000. Dagingnya dipotong tebel-tebel ya sob ya. Ya dagingnya cukup tebel sih sob, kalian lihat. Bentuknya manjang gitu. Ya digigit, kalau digigit masih ada berasa perlawanannya lah sob. Yang gue salutin sih dia buat kuahnya ya, nggak nanggung gitu sob. Kalau pakai emping nih, ini kan emping nih yang gue sob nih, emping. Dia baru-baru ini aja sob, seminggu yang lalu pas gue beli belum ada empingnya. Seperti gue bilang, dia selalu mengeluarkan inovasi-inovasi buat memuaskan pelanggannya sob. Ini kecil. Kuahnya nggak main-main kok sob, berasa enak. Kalau dikategorikan lumayan menuju enak nih. Dengan harga segitu mah cocok lah gua rasa. Dia sampai niat buat bener-bener bumbunya kayak yang tadi bawang putih diapain, ditumbuk gitu, dihancurin, yang bisa kalian lihat tadi dikotakan agak panjang gitu. Ini dagingnya. Biasanya kalau gue beli, gue lupa tadi, kalau gue beli biasanya suka nambah ekstra risol sob. Kadang-kadang gue pengen bayar kagak boleh. Tapi gue salut sih sama abang ini juga. Kena PHK atau dipecat dari PT-nya, dia nggak putus asa, mengeluarkan inovasi-inovasi. Contohnya seperti ini, jualan soto mie. Memang di rumah gua sob ya, tukang soto mie yang lewat tuh dulu pernah ada, dulu banget. Tapi sekarang ini nggak ada sob, baru dia lagi kan. Dia nggak lewat di sekitar rumah gua aja sih, pokoknya sekitar Harapan Indah 1 dah, dari ujung ke ujung udah lumayan terkenal, namanya Mang siapa tuh. Sumpah segar banget sob, apalagi dimakan hujan-hujan gini. Dan gua mie kentangnya tadi kan pedes banget. Walaupun menurut gue ini masih kurang pedes ya. Jadi kalau gue mau beli soto mie, gue nggak perlu jauh-jauh ngeluarin kendaraan motor buat nyari ke depan. Ada di depan sana sob yang jualan soto mie dekat rumah gue, tapi daerah-daerah Lukosano depan. Yang jual seporsinya 22.000, 20.000.
kikilnya dia berani ngasih banyak nih sob, sumpah dari tadi gua gigitin kagak habis-habis. Dagingnya juga masih cukup berasa terus, jadi hampir di setiap gigitan gua, di kunyahan gua berasa ada dagingnya. Mantep dah, nikmat nih. Dari sisi kuahnya ya, kan tadi dia bilang campurannya banyak begitu ya, yang gua nggak hafal nih sampai sekarang. Tapi bener-bener rasa gurihnya tuh bener-bener nampol sekali sob. Nggak bohong gua, kuahnya walaupun dengan harga murah, tapi kuahnya bisa dinikmati secara syahdu sob. Banyak juga nih sob, ibu-ibu misalkan dia beli terus dipromosiin di grup WA-nya. Tadi dia sendiri yang bentar sob ya. Seret, ambil minum. Tinggal dikit sob. Tuh, sumpah tinggal dikit. Dan porsinya lumayan, pakai banyak sob. Bisa dilihat sendiri tadi dari video yang gua lihat. Mangkok besar gini hampir full sob. Bukan karena kuahnya ya sob ya. Isinya benar-benar padat banyak sob. Segar banget nih, sumpah. Ada rasa asam-asamnya. Bercampur membuat kesegaran di mulut dan tenggorokanmu sob. Sayang tadi gue lupa nambah ekstra risol sob. Tekstur risolnya mungkin dia karena buat sendiri juga kali ya, bukan kayak yang garing banget, kayak yang kriuk banget kayak sotomi lainnya, tapi kulitnya agak lembek gitu, jadi gorengnya nggak terlalu garing mungkin, tapi lumayan enak, lumayan lah buat menambah tekstur lain di mulut mah. Nah, gue lagi makan kuahnya doang, isinya udah habis sob. Lagi mengkuyuh, seruput. Segar. Bukti segarnya, lihat, keringetan sudah mengalir.
Alhamdulillah, seger banget sob. Lah, barusan hujan, gerimis doang, tapi langsung panas terik lagi. Cuaca yang aneh. Gue selesai makan, panasnya keluar lagi. Jadi cuaca mendung itu menambah syadu gue makan soto mie Bogor tadi. Oke sob, makasih udah ngikutin konten gue kali ini, makasih udah ngikutin kegiatan gue kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan konten-konten gue, kalau kalian suka dengan video-video gue, klik tombol like, subscribe-nya. Kalau kalian mau bantu gue dapat pahala, klik share. Oke sob, sampai ketemu di konten-konten cerita Indonesia selanjutnya. Entah mau bahas konten apa, ya suka-suka gue sob. Oke, see you and bye.